dengar Mmm, dari Reco Buntung ini, mhm. saya kalau nggak dengerin itu gejala itu saya pikir nggak apa-apa, itu banyak. Oh, Dia bilang, "Kalau capek dok saya ngompol." Jadi mmm, kalau nggak capek nggak ngompol. Tapi itu kelainan. Padahal dia sebetulnya dia punya batu, tahu-tahu apa itu fungsi ginjalnya menurun. Nah ini yang sering kali kita jumpai. tumor itu kan dia bisa karena gen. Ya, Nah, gimana kita meminimalisirnya, misalnya orang tua nih, heeh. pernah terjadi tumor, terus Hmm. anaknya, supaya tidak tumbuh tumor itu gimana, Ya, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reco Bontong 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Selamat siang pemirsa yang ada di kawasan Kota Budaya Jogja maupun kota-kota sekitarnya, dan selamat siang untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menyimak Reco Buntung melalui streaming di recobuntungfm.com, jogjastreamers.com atau aplikasi Noise. Senang banget pemirsa, siang hari ini ya Ica dapat kembali menemani Anda pemirsa dalam Bincang Siang bersama dengan RSKB Anur Yogyakarta. Dan kali ini pemirsa, kalau kita bahas tentang urologi, tentang saluran kencing gitu kan. Terkadang kita tuh seringkali tidak sadar bahwa ada tanda atau ada gejala dari gangguan kencing yang sedang terjadi nih pemirsa. Nah, bahkan semakin lama ini bisa menimbulkan masalah yang tidak bisa diremehkan tentunya. Nah, untuk itu pemirsa, kali ini kita sudah kedatangan Dr. HR Danarto SPB SPUK. Beliau adalah spesialis urologi dari Rumah Sakit Khusus Bedah Anur Yogyakarta. Dan hari ini kita akan membahasnya bersama di Bincang Siang Reco Buntung. Oke, kita sapa terlebih dahulu pemirsa Dr. Danarto yang sudah hadir di studio Reco Buntung kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Danarto. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Gimana Sehat kabarnya kan? dokter? Sehat dong? Alhamdulillahirobbilalamin. Dokter kemarin kemana, banyak yang nanya ini. Katanya disimpan Mbak Ica. Iya, disimpan Oh, ya. oh, terus ngumpet saya. Ngumpet ya, biar istirahat sehari pemirsa. Iya, iya, iya. Oke dokter, hari ini kita bakal membahas tentang masalah apa aja sih yang sering timbul ketika sedang mengalami gangguan saluran kencing. Nah, saluran kencing ini kan gangguannya juga nggak cuma satu dua ya dok ya, ada berbagai macam gangguan itu sendiri. Nah, tapi sebenarnya apa sih dok yang akan terjadi ketika saluran perkemihan ini dia terganggu gitu dokter? Baik, terima kasih persiapan yang saya hormati. Tentunya mohon maaf kemarin nggak muncul. Ya jadi begini pemirsa. Jadi kalau ada beberapa gejala yang sering adalah nyeri ya, nyeri karo pipis atau pinggangnya nyeri. Nah ini tentunya ada kemungkinan karena saluran kencing, ada kemungkinan faktor luar. Nah yang kalau saluran kencing biasanya itu kalau di kandung kencing itu adalah nyerinya di akhir kencing ya. Kalau itu loh kok selama kencing sakit, berarti itu di uretranya, di salurannya. Loh kok kencing nggak sakit tapi kok pinggangnya sakit, oh berarti ini ada di ginjalnya. Nah kemudian yang kadang-kadang mengejutkan, loh kok kencing berdarah. Nah ini yang ya, kencing berdarah ada yang sakit, ada yang tidak sakit. Ya kalau yang sakit itu bisa karena batu, bisa karena infeksi atau radang. Kalau yang tidak sakit, nah ini bahaya ini. Kadang-kadang ini namanya tumor, bisa karena tumor itu biasanya nggak sakit. Nah kemudian yang sering kali gejala di urologi adalah ngompol. Ya kalau loh kok ngompol itu ada barusan tadi pagi itu 24 tahun masih ngompol ya. Oh. Ya dia wanita umur 24 tahun ngompol sampai dia mengatakan saya tuh nggak berani kemana-mana dok,
takut kalau ngompol. Apa bisa diobati? Ya, setelah kita cek urodinamik, oh bisa diobati. Nah, jadi kita ada alat namanya urodinamik, bisa untuk melihat, oh ini masalahnya di mana, sarafnya atau ototnya. Oh kalau hanya itu bisa diobati. Sayangnya ya baru umur 24 tahun ketemu saya kan gitu. Ya lebih cepat dong dok. Nah ya itu lebih cepat ya. Harusnya 50 tahun gitu ya. Iya jangan dong, Iya, kasihan dia. iya. Nggak kemana-mana 50 tahun dok. Iya betul. Nah kemudian yang sering kali adalah malah justru tidak ngompol tapi nggak bisa pipis. Lah nggak bisa pipis itu kalau masih muda kemungkinan biasanya batu ya, atau karena kecelakaan sehingga sarafnya itu nggak bisa pipis. Tapi kalau laki-laki sudah di atas 60 tahun ya itu biasanya prostat. Nah itu gejala-gejala itu yang tentunya segera diatasi. Kenapa toh segera diatasi? Takut kalau fungsi ginjalnya jelek. Nah sebetulnya gejala-gejala di saluran kencing ini segera diobati supaya tidak jatuh ke gagal ginjal. Itu sebetulnya. Loh, apa sering? Oh banyak. Nggak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba dia tahu-tahu loh kok disuruh cuci darah. Nah padahal sebetulnya gejala itu tidak dirasakan, mungkin pegel-pegel, gosok-gosok gitu kan. Tapi akhir-akhir loh tiba-tiba kok kreatinnya naik, maka perlu cuci darah. Nah itu pemirsa tentunya saya sangat konsen, barangkali nanti merasakan apa, mari kita diskusi pada siang hari ini. Gitu. Oke baik, dari banyaknya nih yang tadi tanda-tanda ternyata ada yang kita rasain, ada yang nggak kita rasain ya dok ya. Tapi gitu. ada nggak sih dok yang pasien yang datang ke dokter gitu, dia tuh sebenarnya udah tahu nih tanda-tandanya, tapi dia abai gitu dok. Oh ya. Nah ini banyak. Seberapa masalahnya nih dok? Banyak. Justru dari Reco Buntung ini, dengar dari Reco Buntung ini, saya kalau nggak dengerin itu gejala itu saya pikir nggak apa-apa, itu banyak. Oh jadi kayak menormalisasi ya dok ya? Ya dianggap nggak ada apa-apa gitu toh. Nah yang repot pemirsa itu tanya Mbah Google itu loh yang repot. Mbah Google itu siapa yang jawab itu kan nggak tahu. Nah itu repotnya, sehingga itu kadang-kadang berlama-lamaan itu berapa bulan yang lalu ada itu. Jadi setelah dia datang ke kami tahu itu ada batu kandung kencing. Itu cuma pagi masuk, saya pecah batunya, malam pulang. Oke. Selesai. Padahal segitu ya dok ya, cuma sebentar. Dia cuma merasakan kok aneh ya, kok aneh-aneh. Tapi ya cuma aneh tanda tanya gitu. Sudah lama Pak ini? Wah puluhan tahun udah. Wah ampun deh. Berarti memang ini ya dok ya, sosialisasi tentang gejala-gejala urologi ini ya, ya gejala-gejala nggak tahu. Berarti itu penting juga ya penting untuk juga. Karena banyak orang yang ternyata mereka masih leleh luweh Iya, gitu ya dok betul, istilahnya ya, gitu. ya. Tapi sebenarnya untuk mewaspadai suatu hal yang terjadi gitu tentang masalah urologi, apa sih dok yang perlu kita waspadai supaya gangguan-gangguan ini tuh tidak jadi masalah yang serius gitu dok? Ya, jadi pemirsa, jadi apapun yang dirasakan, entah yang biasanya begini kok tidak begini, nah itu maka waspada. Misalnya ya, loh kok tiba-tiba ngompol, oh tadi ada juga ngompol tuh dia bilang kalau capek oh dok saya ngompol. Jadi kalau nggak capek nggak ngompol, tapi itu kelainan. Oh kelainan iya, itu. Walaupun tidak selalu ya dok ya? Tidak selalu, dia katakan paling seminggu sekali itu ngompol, tetap ngompol itu. Itu bisa diterapi, bisa terapi. Gitu. Nah coba dia ya terus mengurung diri kan, jadi kalau diajak kemana-mana, kalau diajak tidur di hotel juga takut kalau ngompol, jadi nggak pernah kemana-mana dia. Oh salah, itu biasa diatasi. Tapi saya kalau nggak capek nggak ngompol kok dok. Lah nggak mungkin tuh orang nggak capek. Nah, mesti orang itu kan ya kegiatan, ya kecuali tidur terus nggak mungkin kan. Nah gitu. Oh gitu. Jadi ini ya kalau misalnya kita bahas tentang yang ngompol, dari ngompol kayak paling kecapean, paling karena ya tandonnya udah penuh gitu. Tapi ternyata itu adalah kelainan ya dok ya. Iya. Jadi tidak ada koordinasi. Jadi kan misalnya orang mimpi gitu, mimpi mau jatuh gitu, dia ngompol dia.
Nah, ngeden kan itu, Iya, ngejan iya, kan. iya. Nah itu biasanya ada simpul-simpul kayak gitu itu. Oh, Itu bisa terapi bisa. oh bisa diterapi ya, Dok. Bisa Itu terapinya berapa lama, Dok? relatif kalau seperti tadi jarang-jarang itu paling sebulan sudah sembuh. Sebulan. Iya, sebulan Dalam sudah sembuh. sebulan itu pertemuan berapa kali, Dok? Langsung saya kasih obat 1 bulan. Oh, Minumnya tiap malam. Hmm. Biasanya datang lagi bulan ini ngompol enggak. Nah, coba enggak minum obat nanti 3 bulan kontrol. 3 bulan ngompol enggak. Ya sudah. Oh, berarti udah selesai dia. Selesai Oh, gitu. Gampang dah. Gampang, Dok. Oh, Ternyata. ngomongin ya. Ngomongnya gampang, Dok. Iya. Iya, tapi ini enggak, Dok, sebenarnya ketika tadi kan ada beberapa tanda gejala Iya. urologi yang dokter udah sebutkan gitu. Nah, ada nggak sih, Dok, masalah komplikasi yang nantinya pada akhirnya akan dia timbul sebab kita tuh abai gitu, Dok? Iya. Ya seperti kalau tadi ngompol tuh. Biasanya kadang-kadang istilah nerdas ya. Seperti eksem gitu, timbul gitu kan ganggu, dia gatal itu ganggu. Nah, itu seringkali ya dia cerita ya. Saya sudah sering berobat ke dokter spesialis kulit kelamin, tapi kok nggak selesai. Itu pasalnya ngompolnya itu. Bukan masalah luka itu. Nanti kalau ngompolnya berhenti, luka itu akan sembuh. Oh, Sembuh sendiri. Nah gitu. Kan lembab terus keluar terus jadi masalahnya gitu. Jadi sangat berhubungan. Sakit itu sangat berhubungan. Jadi kalau tahu penyebab utamanya, insya Allah hilang. Biasanya gitu. Jadi kalau yang sering kali kita jumpai ya, padahal dia sebetulnya dia punya batu, tahu-tahu apa itu fungsi ginjalnya menurun. Nah ini yang sering kali kita jumpai. Senin malam saya dapat pasien datang dulu 2019 itu sempat gagal ginjal sudah baik, tapi menghilang 4 tahun menghilang. Kreatin tinggi lagi, ini harus cuci dulu. Udah gelisah banget dia. Ya memang gitu. Lah selama ini gimana? Selama ini ya saya anggap sudah sehat. Sama sekali nggak nongol, nggak kontrol, nggak ke dokter-dokter setempat, enggak. Wah. Itu cuma ke dokter Danarto doang. Dulu 2009. Oh wow. Oh iya. Susah. Udah berapa? 15 tahun ya? 14 tahun ya? Iya, sekitar itu. Susah. Susah. Ya itu. Udah loh masih 49 dulu, berarti 35 waktu itu ya. Oh, kasihan banget ya. Ya wis lah. Tapi mau gimana? Kan gitu nggak kuat. Kasihan. Ya cuma kasihan gitu aja. Iya, itu kan tadi ngompol, ternyata dari ngompol dapat eksim. Eksimnya mau dibenerin dibersihin juga nggak bisa karena ngompol terus. Iya, Nah, itu. kalau tumor, tadi kan tumor dia nggak ada gejala, nggak sakit. Nah itu gimana cara Nah, kita biasanya tahu? kencingnya ada darah. Oh ada darah tapi nggak sakit ya, Dok? Nggak ya? sakit. Nah, dianggap wadah minum banyak silang gitu kan. Ya kan encer. Tapi sebetulnya kalau di laboratorium kelihatan tuh. Tapi kalau di mata kan nggak kelihatan, minum banyak encer. Nah nanti setelah saya kalau minumnya dikit kelihatan, Dok. Kalau minumnya banyak enggak, ya benar. Karena encer kan? Iya. Encer nggak kelihatan di mata. Tapi kalau di mikroskop kelihatan itu. Kelihatan ya, ada Dok, darahnya. Tapi tumor sendiri dia itu sebenarnya komplikasi atau dia berdiri sendiri sih, Dok? Nah macam-macam. Jadi selama ini di dunia ini banyak faktor ya, faktor keturunan. Jadi ada gennya memang ada. Oh, iya. Jadi kalau keluarganya itu ada tumor bisa, tapi tidak 100%, hanya ada sekian persen, jadi artinya ada yang tidak kena gitu. Kemudian lagi paparan-paparan, misalnya yang dicurigai ya kandung kencing itu ya rokok, kemudian ngecat, asbes, itu sangat dicurigai. Nah, karena apa? Itu penelitian-penelitian orang yang banyak ngerokok bisa gitu, orang yang ngecat gitu atau pewarna ya, misalnya membuat kain, pewarna kain itu bisa terjadi tumor kandung kencing. Nah ini biasanya penelitian-penelitian kayak gitu tuh Mbak Ica yang tahu. Nah sebetulnya pemirsa nggak usah takut kalau ada gejala. Kalau awal tahu, loh kok merah, langsung aja berobat. Cari tahu kenapa merah. Oh ternyata hanya infeksi, kasih obat selesai. Nah kalau ini tumor masih awal, jadi kerok selesai, udah hilang. Gitu. Oh, caranya. tapi kalau tumor tuh dia bisa tumbuh lagi nggak sih, Dok? Bisa.
Oh, bisa tumbuh Ya, lagi. tapi ya kalau dihabisin sampai habis kan hilang. Oh, tetap bisa Bisa hilang, dihabisin ya, Dok bisa ya. hilang, bisa dihabisin bisa. Ini tadi kalau asbes tuh yang di atas rumah itu Iya kan? betul. Itu kalau kita memakai itu bisa jadi Bukan pemicu pakai atau kita gimana? di bawah itu nggak pakai langit-langit itu asbesnya itu gitu. Langsung gitu ya, Ya Dok? bisa ke paru-paru disedot, bisa itu bisa masuk kandung kencing nggak tahu itu caranya gimana kok bisa ya nyari ya. Oh, kena Oh panas nggak kali ada ya, Dok? nggak ada petunjuknya kok bisa ketemu di sini. Besok diteliti aja, Dok. Iya betul. Iya. Nah, tumor itu kan dia bisa karena gen. Ya. Nah, gimana kita meminimalisirnya? Misalnya orang tua nih Heeh. pernah terjadi tumor, terus anaknya supaya tidak tumbuh tumor itu Ya, gimana, Dok? kontrol. Oh, Sering berkunjung. sering Ada berkunjung. Pak, saya ada nggak ada ya man, nggak ada aman. Gitu tuh, gampang Tapi tuh. kalau tumor tuh silang nggak sih, Dok? Kan diabetes tuh silang kan, kayak Heeh. nanti nenek ke cucu. Bisa, bisa, Bisa silang bisa, juga. bisa. Kalau yang kena bapak yang cewek, anak-anak cewek gitu. Oh belum tentu, cowok ya bisa. Oh. Itu. Iya. Oh, wow, semakin Wow. kompleks ya ternyata, Dok Makin ya. kompleks, kan diomongkan enak sekali kan. Iya. Oke, nanti kita lanjutin lagi, Dok. Tapi sebelum itu kita akan jeda dulu ya pemirsa. Kita akan simak beberapa pariwara berikut ini.